kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Kamis lalu kita sudah mengikuti ibadah kematian Tuhan, bahwa Dia sudah mati. Ya, kita belajar tentang arti salib ya terhadap kehidupan kita, ada penebusan dosa, lalu kebangkitan Kristus yang memenangkan kita. Kemarin hari Minggu kita juga sudah merayakannya. Ya. Dan biasanya highlight atau garis bawah dari segala sesuatu yang disampaikan kebenaran firman Tuhan selalu bicara tentang, menekankan tentang keselamatan ya. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah di Efesus pasal yang 2 ya. Semuanya Tuhan anugerahkan keselamatan, tetapi yang sering kali orang percaya lupa bahwa Tuhan tidak hanya datang ke dunia menderita. Ya, Dia jauh-jauh dari surga turun ke dunia menjadi manusia. Dia taat menjadi hamba sampai mati di kayu salib, disiksa sampai mati di kayu salib untuk nebus dosa kita. Sebenarnya tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita ya dari neraka, tetapi Dia juga datang, Bapak Saudara, untuk memberikan segalanya. Perubahan baru di dalam kehidupan manusia kita. Sehingga firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul, bukan sekedar keselamatan. Karena ketika hanya keselamatan yang ditawarkan ke Kristenan, banyak orang bakalan suka, Bapak Saudara. Oh, sekali selamat tetap selamat, lalu bebas berbuat dosa. Tidak, Bapak Saudara. Sehingga iman sama dengan keselamatan plus perbuatan. Ya. Bukan iman plus perbuatan sama dengan keselamatan. Tidak, kita percaya hanya di dalam iman, percaya pada anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Tetapi tidak hanya ada keselamatan, tetapi berkelanjutan. Tuhan menjadikan kita manusia baru. Perikop yang kita akan baca pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang manusia baru. Ya, bahwa kita juga diubahkan, mengalami perubahan. Sebentar juga kita akan saksikan baptisan air. Ya, saudara-saudara yang akan dibaptis ya harus menjadi manusia yang baru. Sehingga baptisan ini tidak hanya menjadi ekaristi atau satu liturgi yang indah untuk deklarasi iman percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga sebagai satu penghidupan di dalam iman percaya Kristen. Mari kita sama-sama buka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai yang ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Kita akan baca bergantian, Bapak Saudara. Saya yang ke-17, Bapak Saudara 18, bergantian begitu seterusnya. Dan sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai yang ke-32 dengan judul perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri,
supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Ya, satu perikop yang indah bicara tentang manusia baru. Kalau kita baca perikop sebelumnya bicara tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tetapi di pasal-pasal sebelumnya, di pasal yang kedua bicara tentang kasih karunia, keselamatan. Ya, sehingga ini menjelaskan Bapak Saudara kepada kita bahwa orang percaya itu menerima Yesus, ya, melihat salib Yesus, menerima kematian dan kebangkitan Yesus, menerima kuasa kebangkitan Kristus, tidak hanya untuk menerima keselamatan saja, titik. Banyak orang merasa ketika sudah selamat ya sudah aman, dia bebas melakukan apa saja. Tidak, Bapak Saudara, ada tanggung jawab di dalam keselamatan, dan ini proses seumur hidup, ya, karena manusia dalam daging lemah, ya, tapi roh penurut, seringkali dikatakan seperti itu. Setiap orang percaya pada Yesus telah diselamatkan. Kita yakini itu. Baptisan ini hanya sebagai satu sarana deklarasi iman kita. Menjadi teladan, Yesus sudah dibaptis. Kita juga harus menjadi serupa dengan Kristus, mengikuti teladan Kristus. Kita ikuti baptis karena ini perintah Tuhan. Tetapi selanjutnya, ya, kita diperhadapkan dengan hal-hal kehidupan karakter kita. Kadang-kala manusia lama kita seringkali masih menggerogoti kita, Bapak Saudara. Tapi ketika kita ingat, melihat pada salib, melihat pada Yesus, Bapak Saudara, seharusnya kita menjadi manusia yang baru. Ya, kalau dulu kita menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak punya belas kasihan, susah mengampuni, pemarah, ya, pengumpat, pemfitnah, penggosip dan lain sebagainya. Ini proses kita supaya kita dikuduskan. Bapak Saudara, bicara tentang pengudusan itu tidak hanya kita dikuduskan lalu kita menjadi orang-orang kudus langsung diselamatkan. Itu secara posisi benar. Kita menjadi dibenarkan, bukan karena hasil usaha. Tetapi pengudusan yang lain secara progresif di dalam kehidupan kita, secara terus menerus, secara berkelanjutan itu nyata. Harus nyata di dalam kita. Itu bukti kalau kita sudah diselamatkan. Ya, ada menjadi manusia baru, dan prosesnya berbeda-beda tiap orang. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang setengah biasa. Sehingga tentunya ketika gembala, ya, ibu gembala tentunya, dulu Bapak gembala menggembalakan jemaat itu tidak mudah. Karena tidak semua bisa diajak lari. Tidak semua orang bisa diajak pelan-pelan. Dan ada juga beberapa yang berjalannya harus sedang-sedang. Sehingga ini pertumbuhan jemaat sangat dinamis, Bapak Saudara. Dosen saya berkata kalau nggak ada masalah di dalam jemaat, gerejamu bermasalah, ya. Karena dalam penggembalaan itu selalu ada permasalahan. Karena apa? Proses manusia baru ini berkelanjutan, terus menerus, dan berbeda-beda tiap orangnya. Maka kita akan melihat sedikit, Bapak Saudara. Next slide. Apa saja perubahan menuju manusia baru ini? Apa saja perubahan menuju manusia baru yang kita mesti pahami ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, ya, Dia bawa kita menuju manusia baru, dan ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Kita akan lihat 4 poin. Yang pertama, apa saja perubahan menuju manusia baru? Yang pertama yaitu cara berpikir kita. Ya. Ayat 17 sampai yang ke-18 saya bacakan buat kita semua kembali. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh
dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedikiran hati mereka. Kita lihat next slide. Bapak Saudara, proses berpikir kita menuju keserupaan dengan Tuhan itu adalah proses yang panjang. Saya bacakan buat kita. Tuhan ingin kita untuk mengikuti ya proses pemikirannya, untuk memiliki pikiran yang sama, untuk bekerja dalam pemikirannya, untuk mengatakan apa yang dia katakan dan kemudian mewujudkan firman itu melalui tindakan kita. Kalau kita pahami seluruh proses yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita lihat dan yang kita dengar semuanya, itu diproses dari satu hal, yaitu pikiran. Ada orang bilang yang penting, yang sangat harus diperhatikan adalah mindset, katanya seperti itu ya. Pikiran, karena di dalam pikiran ini banyak menghasilkan hal-hal, bisa positif, bisa negatif, bisa kebenaran, bisa dosa. Sehingga kita perlu merubah cara pikir kita. Karena apa? Kita naturnya berdosa. Manusia ini Bapak Saudara, secara biologis, secara jasmani, secara jiwa ya adalah manusia yang berdosa. Sehingga cara berpikir kita juga sebenarnya tidak benar. Kalau kita berpikir sesuai apa yang kita mau saja, kita akan terjerumus. Oleh karena itu kita butuh firman Tuhan, Bapak Saudara. Karena Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran Injil. Bagaimana kita harus berpikir sama seperti Tuhan berpikir. Di Roma 12 ayat 2 saya bacakan buat kita. Perubahan pola pikir. Dikatakan Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan cara berpikir, yaitu berpikir seperti Allah berpikir, yaitu pikiran yang benar sesuai firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berpikir sesuai Allah berpikir? Bapak Saudara tahu hikmat Allah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Yesus adalah firman, dan firman Allah itu mungkin sekarang kita tidak bisa lihat dari secara jelas ya. Yesus sudah di surga ya bersama dengan Allah Bapa. Tetapi yang ada di bumi sekarang adalah firman-Nya, Alkitab, yang cukup buat kita, cukup buat saya dan saudara. Sehingga ketika kita mau tahu cara pikirnya Tuhan, baca firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai meninggalkan cara yang mungkin dianggap orang-orang kolot. Kalau mau menentukan sesuatu, baca firman, berdoa, bergumul, berpuasa dulu. Orang-orang lama, orang-orang GPDI lama mungkin ya, sangat menjunjung tinggi firman-Nya. Tapi seringkali hari-hari ini kita mulai melupakan hal ini. Bahwa hikmat kita jelas kalah dengan hikmatnya Tuhan. Ya, sehingga mari kita sama-sama kembali kepada pikiran Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Pikiran itu adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Saudara, pencobaan besar muncul pertama kali di wilayah pikiran. Bagaimana Hawa ya bertemu dengan iblis dan iblis menipu pikiran Hawa. Sehingga Hawa berpikir kalau makan buah ini dia menjadi sama seperti Tuhan. Karena apa? Karena Hawa secara langsung tidak menerima firman-Nya Tuhan. Yang menerima firman bahwa larangan itu untuk manusia jangan dimakan pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu langsung kepada Adam, Bapak Saudara. Tetapi yang aneh, Adam yang menerima firman dari Tuhan pun, dia tidak mengindahkan firman. Tetapi berpikir dari cara pikirnya dia, istri saya memberi saya makanan. Dan herannya, ya dia mengikuti. Dimakanlah dan akhirnya berdua dosa. Dan menghasilkan seluruh umat manusia, sampai sekarang seluruh keturunan manusia jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena konsep berpikir mereka tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya.
Kita lihat, kita dapat kehilangan kekuatan untuk melawan karena tidak digunakan. Ketika kita seringkali tidak menggunakan pikiran Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita tidak bisa meningkatkan kepekaan penggunaan pikiran Tuhan di dalam hidup kita. Ini perlu disiplin, Bapak Saudara. Disiplin harian dalam hal-hal yang tampak kecil dan dengan bersandar pada firman roh kebenaran. Seberapa sering kita menyepelekan hal-hal kecil. Bapak Saudara, banyaknya perceraian terjadi karena permasalahan kecil. Ditumpuk. Ya, semuanya terjadi itu hal-hal kecil, Bapak Saudara. Permasalahan-permasalahan besar juga muncul dari hal-hal yang kecil. Kebiasaan korupsi besar, Bapak Saudara. Itu sudah terbiasa, membudaya dari korupsi yang kecil. Kebiasaan-kebiasaan buruk apapun yang besar, membunuh, ya, berzinah dan lain sebagainya, itu dimulai dari yang kecil. Dan itu dimulai dari pikiran. Bagaimana kita tidak disiplin dengan pikiran kita, tidak disiplin dengan membaca kebenaran firman, melakukan di setiap langkah kehidupan kita, ya, itu menjadikan satu hal yang besar kelak. Ketika masalah besar datang, ketika satu kesalahan besar datang, ya, kita gelagapan, lalu nyalahkan Tuhan lagi, saudara. Padahal jelas kita yang kurang disiplin, kita yang seringkali tidak memperdulikan hal-hal ini, hal-hal yang kecil, ya, semuanya berawal dari pikiran. Lalu yang kedua, ya Bapak Saudara, cara merasa. Kalau yang pertama, kita belajar apa perubahan menuju manusia baru yang diubah oleh Tuhan. Pertama, cara berpikir. Lalu yang kedua adalah cara merasa. Perubahan cara merasa dari yang tumpul menjadi tajam atau peka terhadap keinginan dan kekudusan Allah. Kristuslah yang harus ditinggikan, Bapak Saudara, bukan perasaan kita. Kita akan mengenal Dia dengan ketaatan, bukan dengan emosi. Kasih kita akan ditunjukkan dengan ketaatan, bukan dengan seberapa baik perasaan kita tentang Tuhan pada saat tertentu. Kalau lagi diberkati, emosi, merasa senang, baru kita mengasihi Tuhan. Itu bukan kasih. Itu emosi. Sehingga yang diubahkan dalam kehidupan kita ketika kita menjadi manusia baru adalah cara merasa kita. Bukan bergantung pada situasi, tetapi bergantung pada Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasa. Next slide Bapak Saudara. Next slide tolong. Hari-hari ini banyak digemakan yang namanya banyak digemakan self love atau mengasihani diri. Ya, ini sering kali dibicarakan di banyak tempat. Bicara tentang self love. Saya boleh katakan ini bukan benar-benar self love. Karena yang dikerjakan seringkali bukan self love tapi self pity. Self love itu mengasihan diri. Self pity itu mengasihani diri. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajarkan hal ini. Yang diajarkan malah sebaliknya. Self denial. Ya, bukan, sekali lagi, bukan mengasihani diri, tapi menyangkal diri. Ini yang diajarkan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di Matius 16, ayat 23 sampai 24. Matius 16, ayat 23 sampai 24. Saya bacakan buat kita semua. Mungkin ayat 24 saja saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Saudara, perasaan kita bukan jadi satu tolak ukur. Karena apa? Manusia naturnya berdosa. Sehingga perasaan kita pun itu selalu ujungnya mengarah pada dosa. Bukan keenakan, kenyamanan diri. Kalau Tuhan mau nyaman, Dia gak perlu datang ke dunia. Di singgasana yang mulia, dengan keadilannya manusia berdosa dihukum. Bisa, Bapak Saudara. Dia tidak bertanggung jawab dengan keberdosaan kita. Karena apa? Yang memilih untuk berdosa adalah kita sendiri. Tetapi Dia mau turun ke dunia
untuk saya dan saudara menderita jadi hamba. Ya, bukan satu hal yang ecek-ecek. Ya. Kalau kemarin Bapak Yohanes share di Pemuda, ceritakan firman Tuhan bahwa Yesus itu hidup homeless atau nggak punya rumah. Dia hidup begitu sederhana. Dia benar-benar menjadi pelayan yang melayani dari bawah. Bukan tampil secara spektakuler. Memang yang dibuat dia adalah spektakuler, tapi dia tidak menunjukkan kespektakularannya dia. Bahkan orang-orang, misalnya 5.000 orang makan 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000 yang makan gitu ya. Bahkan lebih daripada itu. Ketika mereka pulang, ketika Tuhan pergi dari situ, Tuhan nggak mau orang-orang itu mengikuti Yesus. Karena apa? Tuhan tahu mereka mengikuti Yesus bukan karena percaya pada Yesus, bukan karena mau pikul salib, self denial, tapi hanya self pity. Mereka hanya mengasihani diri. Mereka mau ngikut Yesus cuma karena perut. Sehingga Tuhan nggak mau mereka ikut Tuhan. Bahkan dia pergi ke tempat yang lain. Ya, sehingga bukan tentang cara kita merasa, tapi bagaimana Tuhan merubah cara kita merasa. Ya, menjadi manusia baru tidak hanya bicara tentang pikiran, tapi juga cara merasa. Kalau sekarang orangnya ngomong baperan, sedikit-sedikit baper. Kalau Yesus sedikit-sedikit baper, Pak Saudara, mulai dari lahirnya aja nggak mau lahir mungkin ya, Pak. Karena apa? Di kandang. Ya. Tetapi kita lihat pelayanan setiap murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan merasa. Tapi bicara tentang tujuan hidup Tuhan dalam kehidupannya. Dia benar-benar datang ke dunia. Dia benar-benar melakukan segala sesuatu untuk satu tujuan. Keselamatan kita. Keselamatan kita. Ya. Dan kasih kepada Tuhan. Merasa mencintai Tuhan. Ya. Itu bicara tentang taat pada perintah Tuhan. Tuhan katakan kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Tanya Yesus kepada Petrus. Tuhan gak bicara, oh bagaimana perasaanmu kepadaku. Bukan seperti itu. Tuhan tapi langsung memberikan perintah. Gembalakan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Ya. Karena kasih itu bukanlah tentang perasaan. Tetapi sebuah pilihan. Bagaimana kita mau mengasihi. Dikatakan jatuh cinta dengan mengasihi. Itu beda. Kalau jatuh cinta, kamu dilukai, kecewa. Tetapi mengasihi itu bicara tentang pilihan seumur hidup suami dan istri. Bukan tentang kecocokan laki. Pasti gak cocok karena cewek berbeda dengan cowok. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Tetapi bicara tentang pilihan. Sehingga perasaan kita ini diproses, Bapak Saudara. Diproses sedemikian rupa. Permasalahan hidup yang datang itu bukan menjadi tolak ukur bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Justru permasalahan itu bisa menjadikan berkat buat kita. Karena apa? Tuhan mau memproses, Tuhan mau rubah cara merasa kita. Supaya kita rendah hati, supaya kita mau tahan banting, bertekun dalam penderitaan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya mau teriak, kalau mau saya kabur, bahasa ketika saya dulu praktek, saya sebelum jadi hamba Tuhan saya praktek di Malang, Mbak Saudara. Banyak sekali hal-hal yang saya mau teriak sama Tuhan. Karena apa? Gak enak. Tahu gitu saya praktek di rumah. Kalau di rumah enak, ada pembantu, ada semuanya tersedia. Ya, makan berlimpah sampai seperti ini ya, Mbak Saudara. Di sana banyak sekali hal-hal yang saya mau protes sama Tuhan. Enggak gini. Saya kok disuruh-suruh seperti ini waktu pertama. Tapi ketika saya paham Injil, saya paham bagaimana menjadi hamba. Ini adalah satu proses pendewasaan rohani, proses merendahkan diri. Saya ingat, saya kalau praktek itu seringkali saya lihat foto Tuhan. Ya, saya dibandingkan. Banyak hal menjadi proses kehidupan saya. Pernah difitnah, tapi saya hanya diam saja. Karena waktu difitnah saya di sidang, Mbak Saudara, saya hanya bisa lihat fotonya Tuhan. Tuhan saja dulu difitnah, dia diam.
Biar Tuhan yang beracara, ada tujuan Tuhan. Saya belajar untuk merendahkan diri dengan proses cara kita merasa, dengan proses cara kita merasa, ya. Apalagi kita minoritas, seringkali banyak sekali tekanan-tekanan dari mana-mana, Bapak Saudara. Sehingga belajar kita, cara merasa kita menjadi cara merasanya Tuhan. Menjadi manusia yang baru. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seolah-olah Bapak Saudara dia berkata, belajarlah untuk hidup dalam kehendak Tuhan, bukan hidup dalam perasaanmu. Kalau ngikutin perasaan, dia akan naik turun nggak jelas, Bapak Saudara. Lagi nggak pengen ke gereja, nggak ke gereja. Enak di rumah, nggak ke gereja, Bapak Saudara. Nggak mau ikut perkumpulan persekutuan, nggak ikut. Nggak mau doa pagi, nggak ikut. Karena apa? Ya nggak suka aja. Hati ini nggak suka aja. Dan itu akan dibawa terus ke bawah, Bapak Saudara. Bahkan bisa sampai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kita terbiasa mengikuti perasaan kita, bukan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ketika belas kasihan, ya ada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kita mengikuti hati kita. Aduh, soalnya nggak kerja, gitu ya. Terus kita nggak belajar mengasihi, nggak belajar memberi. Karena apa? Mengikuti perasaan. Kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, taat. Kita belajar dari banyak tokoh di perjanjian lama, di perjanjian baru. Abraham kalau mau ngikuti perasaan, dia tidak akan pernah taat kepada Tuhan. Karena apa? Yang dibunuh siapa? Anaknya, Ishak. Baru punya anak udah tua, Bapak Saudara. Bagaimana perasaannya? Nggak punya anak, udah tua dikasih anak, diambil lagi, Bapak Saudara. Bagaimana dia mau taat? Karena apa? Ngikuti perasaan. Tetapi taat itu bukan bicara tentang mengikuti perasaan, tapi taat kepada firman, Bapak Saudara. Banyak cerita-cerita lain bicara tentang ketaatan. Meninggalkan perasaan. Bagaimana Yesus bisa mati di atas kayu salib, sebelumnya dia berdoa kepada Tuhan 3 kali. Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. 3 kali Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Karena apa? Begitu sakitnya cobaan, sakitnya penderitaan yang dia akan alami, dan dia tahu sampai dia berpeluh darah. Tapi apa? Dia taat, setia sampai mati. Kalau kita mau hanya mengikuti perasaan, Bapak Saudara, tidak ada yang bisa menyangkal diri dan pikul salib. Maka buang jauh-jauh ya cara kita merasa yang dulu. Ikuti cara kita merasa seperti Tuhan. Bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia mengampuni. Bagaimana ketika dia di atas kayu salib, Bapak Saudara, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Baru diludahin, Bapak Saudara. Baru dicambuk, baru dikasih mahkota duri, siksaan yang begitu berat, tapi dia bisa katakan seperti itu. Karena apa? Cara merasa yang baru. Ya. Dan ini ketika kita mulai menghadapi hal-hal ini di dalam setiap langkah, mungkin kepada anak, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada customer di luar, kepada orang-orang di luar, saudara-saudara, teman-teman, saudara. Ketika perasaan ini udah mulai mendorong Mbak Saudara kepada kegeraman, marah yang berlebihan, ya, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mengumpat dan lain sebagainya. Ketika kita mau keluar, ingat Injil, ingat Yesus, ingat Yesus. Karena fokus dari segala kekristenan kita pada Yesus, keserupaan dengan Dia. Sekali lagi, bukan self love, bukan mengasihani diri, tapi menyangkal diri. Bahkan pikul salibnya Tuhan. Ya, dan kita akan diberkati. Ada berkat-berkat yang luar biasa di kekekalan kelak. Lalu yang ketiga, next slide, sikap batin. Dia tidak hanya mengubah cara berpikir kita, cara kita merasa, tetapi bagaimana kita bersikap di dalam batin kita, Bapak Saudara. Saya bacakan di ayat yang ke-23, 30, 31. Efesus pasal yang 4 ayat 23.
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Perubahan pola sikap batiniah ini dengan memakai pikiran Kristus. Kita tidak lagi mendukakan Roh Kudus dan kita harus bersikap ramah, mengampuni, mengasihi sesama, bahkan melayani sesama. Pak saudara, seringkali kita anak-anak Tuhan tidak dapat bangkit untuk menjawab panggilan Tuhan. Ya, untuk melayani, untuk melakukan kehendaknya, karena meskipun kondisi kita prima, baik, tetapi perasaan kita seringkali dingin. Sikap batin kita, roh kita dingin. Tapi sebaliknya, bahkan kita mungkin perasaan secara jiwa kita baik-baik saja, bergairah, rela. Tetapi kadang-kala kita mendapati badan kita ini malas. Malas untuk bersikap secara benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan hal ini juga dialami murid-murid Bapak Saudara. Ketika mereka menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, mereka tertidur Bapak Saudara. Karena apa? Tubuh kita ini lemah. Ya, kita masih hidup di dalam daging yang lemah. Tetapi Bapak Saudara, kita belajar. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi kita belajar bagaimana pelayanan murid-murid setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Wah, kayaknya 180 derajat ya. Waktu mereka belum dipenuhi Roh Kudus, tidur, mengkhianati Tuhan, menyangkal Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari semua. Sikapnya begitu lucu, ada yang suka sama kekuasaan. Ya, mereka tanya sama Tuhan, nanti saya duduk di sebelah kanan Tuhan ya, seperti itu ya. Makanya Tuhan bilang, ya kalau yang mau ditinggikan harus menjadi hamba. Seperti itu. Banyak kejadian yang lucu-lucu waktu zaman sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, bayangkan. Seorang Petrus yang sangat keras kepala. Seorang Petrus yang sering kali ya dikatakan iblis sama Tuhan karena apa? Kata-katanya sangat salah gitu ya. Dia berkhotbah 3.000 jiwa dimenangkan, dibaptis. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi perubahan manusia batiniah mereka menjadi manusia yang baru, sehingga sikap batin mereka menjadi benar, menjadi pelayan yang sejati. Next slide. Seorang pelayan sejati, Bapak Saudara, harus memiliki prinsip, motif, perasaan, dan tujuan atau sikap batin yang tidak dapat diperoleh usaha manusia. Mereka harus diberikan dari atas. Sehingga minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara seringkali bisa bicara, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Banyak ya, saya juga sering bilang kayak gitu. Disuruh ini, saya nggak bisa. Belum bisa ngomong, belum bisa berdoa, belum bisa melayani Tuhan, belum bisa keluar, nggak bisa, saya nggak mampu, saya sudah ini. Ya, minta Roh Kudus memampukan. Karena Tuhan cari, Tuhan panggil itu bukan orang-orang yang bisa, yang hebat, tapi Tuhan cari orang-orang yang mau, yang rela. Ini bicara tentang sikap hati, sikap batin kita. Saya berulang-ulang dalam panggilan Tuhan, supaya saya jadi hamba Tuhan, menolak dan sangat keras kepala, nggak mau. Kalau perlu lari sejauh-jauhnya, tapi dia kejar saya karena kasih karunia. Dia kejar saya dengan penuh kasih, sehingga mengubahkan sikap hati saya, Bapak Saudara, untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Demikian pula dengan Bapak Ibu Saudara, sikap hati, sikap batin Bapak Ibu Saudara. Suatu saat Roh Kudus akan mengubahkan
Mungkin Bapak Saudara bisa melayani tidak hanya harus di atas mimbar, ya tidak harus di dalam gereja, bahkan bisa melayani keluar, menjangkau jiwa-jiwa yang mungkin nggak bisa dijangkau sama saya. Mungkin orang ngobrol sama saya saja sudah membatasi diri karena pendeta takut dikristenisasi gitu bilangnya biasanya. Tapi malah orang-orang yang di bawah, yang orang-orang yang biasa terjun di dalam kehidupan bermasyarakat, Bapak Saudara, itu bisa memenangkan jiwa. Jadi bukan tentang hamba Tuhan saja yang bisa melayani, pendeta saja tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Saudara terima kuasa Roh Kudus, menjadi manusia-manusia yang baru, Bapak Saudara pun bisa dimampukan untuk menjangkau jiwa. Ya, mulai hal-hal yang kecil, Bapak Saudara, mulai dari chat bisa ngajak atau bisa bersaksi, ya. Satu kesaksian Bu Kaki tadi, mungkin kita bisa tersenyum melihatnya. Tapi mungkin orang lain ada yang bisa diberkati. Bahkan bisa diselamatkan, ya. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bilang nggak bisa. Ya. Tuhan nggak cari yang bisa, Saudara. Sekali lagi ya. Saya pertama kali dipanggil sama Tuhan ya nggak bisa. Tapi Tuhan yang memampukan secara progresif. Terus bertumbuh. Semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, ya, tindakan. Ayat 25 dan 32 saya bacakan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 29, 25, 28, 29, 32. 28 dulu. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perubahan pola tindakan atau cara kita bersikap melakukan sesuatu, yaitu mulai dari perubahan perkataan, ya, perkataan yang benar, perkataan yang suci, baik, membangun. Lalu ada lagi perubahan atau perubahan cara kita melakukan sesuatu, jujur, kudus. Bapak Saudara, pesan ini mengingatkan bahwa kita bertobat untuk mendapat hidup baru dalam Kristus. Kalau tadi saya katakan keselamatan itu bicara juga tentang pertobatan, kekudusan. Itu mulai dari pikiran sampai menuju pada tindakan. Next slide. Tindakan itu mengikuti tindakannya Tuhan, yaitu mengasihi. Yang menjadi satu pola paling penting, paling sakral ya di dalam kekristenan, yaitu kasih. Mengasihi orang lain secara alkitabiah melibatkan pikiran, perkataan, tindakan, dan merupakan tanda bahwa Anda adalah murid Kristus. Mengasihi orang lain secara alkitabiah bergantung pada komitmen, keputusan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tidak bergantung pada orang, keadaan, perasaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kita mau melakukan yang Tuhan kehendaki? Ya, mari kita mulai meminta sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk memulihkan hidup saya, memulihkan pikiran saya, mengubah cara saya merasa, mengubah saya bersikap dalam panggilan Tuhan, mengubah cara saya bertindak. Semua dimulai dari hal-hal yang terkecil. Ketika kaum pria, Bapak Saudara, saya pernah share ke kaum pria. Mungkin saya bicara waktu itu karena saya masih 1 tahun ulang tahun pernikahan ya, masih hangat-hangatnya saya bicara. Coba kaum pria, saya waktu itu bilang ya, bisa nggak bicara hari ini ya, bilang ke istri Bapak Saudara, bapak-bapak sekalian, saya bilang waktu itu, saya mengasihimu, aku mencintaimu, bisa nggak ya? Amin, bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar? Iya. Satu langkah kecil, sudahkah Bapak Saudara menyatakan kasihnya itu?
Karena Tuhan secara ekstrim, Bapak Saudara, dia itu mengasihi kita tidak hanya dengan perkataan. Dia bicara, aku mengasihi kamu juga. Dia bicara. Tapi dia juga secara ekstrim melakukannya dalam setiap tindakannya. Bahkan dia turun ke dunia, ya, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya sedikit jelaskan, bagaimana orang-orang perjanjian lama kan belum datang Yesus di dalamnya, kok bisa diselamatkan ya. Kita baca di Ibrani, kalau Abraham diselamatkan itu bukan karena dia taat, tetapi karena Abraham beriman. Kita percaya Yesus adalah firman-Nya, amin. Sehingga orang-orang di perjanjian lama yang percaya kepada firman Tuhan, dia juga percaya kepada penebusan di dalam Kristus Yesus. Sehingga orang perjanjian lama pun diselamatkan karena Yesus Kristus mati dalam dunia ini. Ya, kalau hari-hari ini Bapak Saudara mengalami segala permasalahan kehidupan, keluarga, mungkin kebosanan, kejenuhan di dalam melayani, kejenuhan di dalam kegiatan kerohanian gereja. Mulai dari baca kebenaran firman Tuhan. Karena firman ini yang mengubahkan. Dia tidak hanya memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus ketika kita percaya kepadanya. Tapi dia juga memberikan perubahan, memberikan pemulihan, memberikan kemenangan lepas kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini tidak hanya buat saudara-saudara yang akan dibaptis supaya menjadi manusia yang baru. Tetapi buat setiap kita mengingatkan kembali. Ya, mari kita bergairah di dalam Tuhan. Menjadi manusia-manusia yang baru. Yang lama telah berlalu, tapi sungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Bapak Saudara sudah melaksanakan kebenaran firman Tuhan, pertahankan dan tingkatkan. Karena firman itu terus menggubah hidup saya dan saudara. Saya izinkan saudara-saudara yang akan dibaptis untuk mempersiapkan diri. Saya undang pemain musik maju ke depan karena firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa dia datang tidak sekedar untuk keselamatan kita. Sehingga saya beri judul bukan sekedar keselamatan. Karena dia datang tidak hanya membawa keselamatan tetapi perubahan hidup Bapak Ibu Saudara. Perubahan hidup saya dan saudara. Mulai hal-hal yang terkecil. Karena ini bukan hal-hal yang luar biasa. Seperti tidak harus yang ekstrim luar biasa seperti Petrus. Ya, dia berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Tidak. Semua mulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan rasul-rasul pun banyak tidak ditulis di Alkitab. Tapi perjuangannya ditulis dalam sejarah. Enggak terkenal. Tidak terkenal pun tidak masalah Pak Besar. Yang penting hidup saudara. Tanggung jawab keselamatan itu di hadapan Tuhan. Bapak Saudara sudah bisa mempertanggungjawabkannya. Puji nama Tuhan.